Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Nah, apa kabar kalian hari ini? Baik. Masih puasa? Puasa. Hari ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 1. Masih ingat apa semboyan negara Indonesia? Negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, benar sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari semboyan tersebut itu kan berarti kita tuh harus bersikap memiliki sikap persatuan dan juga kesatuan. Nah, mengapa sikap persatuan itu sangat penting bagi Indonesia? Kita harus bersatu, Selalu bertengkar. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar menentukan pokok pikiran dalam paragraf, lalu sifat gaya magnet dan listrik. Kemudian kita bisa membedakan benda yang dapat ditarik magnet maupun yang tidak dapat ditarik magnet. Dan terakhir kita akan membuat kompas sederhana. Guru ada teks bacaan nih. Supaya tetap rukun, mari kita lakukan skap ini. Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah itu unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga kesatuan bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap berikut. Dari teks tadi itu, dapatkah kalian menemukan kata-kata yang sulit? Pertama, adat. Iya, adat ini artinya adalah aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Lalu ada keragaman. Ini artinya Bermacam-macam. ya. Lalu untuk rukun artinya Damai, tidak bertengkar atau bermusuhan. dari teks tadi pokok pikirannya. Masih ingat kemarin kita habis membahas pokok pikiran. Pokok pikiran ini adalah ide utama dari sebuah paragraf yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pokok pikiran paragraf pertama ada negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Informasi baru yang kalian dapatkan adalah setiap daerah memiliki adat dan budaya unik dan berbeda dari daerah lain. adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Informasi baru yang kalian dapatkan salah satu perwujudan tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. benar sekali. Untuk pokok pikiran yang ketiga ada untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Bagaimana sikap kita? Harus saling menghargai, menyayangi, dan menghormati. Nah, di sini ada gambar listrik statis dan gaya magnet. Apa persamaan dari dua gambar ini? Sama-sama menarik benda ya. Lalu perbedaannya apa? Tas, Lalu kalau magnet? menarik paku. Menarik paku. Nah, apa itu gaya magnet? Guru ada video, kita simak sama-sama. Pada kompas jika diletakkan mendatar, kompas akan selalu menuju arah utara dan selatan. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik benda yang menjadi massa di alam semesta. Gaya gravitasi disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh gaya gravitasi menyebabkan semua benda yang ada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Terima kasih sudah menyimak video. Di sini ada gambar percobaan membuat kompas sederhana. Percobaan ini langkah-langkahnya, alat yang harus kalian siapkan ada magnet, kertas, jarum, ember, atau gelas yang diisi dengan air. Bentuk kertas nanti dibuat lingkaran seperti arah menunjuk kompas itu ya. Boleh digambar menarik mungkin. Gosokkan jarum ke magnet secara searah, nggak boleh bolak-balik tapi satu arah. Kemudian letakkan jarum di atas kertas dengan posisi sesuai arah utara dan selatan.
Letakkan kertas dan jarum ke dalam ember yang sudah berisi air, lalu kalian amati apa yang akan terjadi terhadap kompas yang kalian buat. Apakah bisa menunjukkan utara dan selatan atau tidak. Gaya magnet ini adalah gaya yang mampu menarik benda tertentu, yaitu benda yang terbuat dari logam yang ada di sekitarnya. Jadi kalau bukan dari logam, misalnya aluminium, maka dia tidak akan terjadi tarik-menarik. Kemudian sifat magnet. Yang pertama, magnet hanya dapat menarik benda tertentu dalam jangkauannya. Lalu yang kedua, gaya Gaya magnet. magnet dapat menarik benda. Ya, lalu ketiga, magnet Magnet mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Medan magnet akan Medan magnet membentuk akan gaya membentuk magnet. gaya magnet. Sifat Sifat kemagnetan dapat dapat hilang hilang atau melemah atau karena melemah beberapa karena penyebab. beberapa penyebab. Contohnya apabila menerus jatuh, terbakar. Perhatikan gambar di bawah ini. Pensil dan paku. Manakah yang dapat ditarik oleh magnet? Paku. Paku, ya. Alasannya apa? Karena terbuat dari logam. Lalu ini ada gunting dan daun. Mana yang dapat ditarik magnet? Gunting. Gunting. Menjepit kertas dan batu. Mana yang bisa ditarik magnet? Keras. Ya. Jepit kertas. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh adanya gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Sifat-sifatnya yang pertama ada, coba dibaca ini. Memiliki sifat kemagnetan permanen. Lalu sifat yang kedua adalah Mampu menarik semua jenis jenis benda yang ada di permukaan bumi, baik dari logam maupun non-logam. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari keempat gambar ini, manakah yang mempunyai gaya gravitasi, yang membutuhkan adanya gaya gravitasi? Apel yang jatuh dari pohon. Ya, benar sekali. Apel yang jatuh dari pohon. Kesimpulannya adalah Gaya magnet adalah gaya yang mampu menarik benda-benda tertentu, yaitu benda dari logam yang ada di sekitarnya. Memiliki sifat kemagnetan yang permanen. Contoh benda yang dapat ditarik magnet: peniti, gagang pintu, gembok, paku, gunting, dengan lain-lain benda dari logam. ya, semuanya itu terbuat dari logam ya. Kesimpulan untuk gaya gravitasi apa? Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh adanya gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Memiliki sifat kemagnetan yang permanen, mampu menarik semua jenis benda yang ada di permukaan bumi, baik dari logam maupun non-logam. Ya, bedanya itu ya, untuk gaya gravitasi itu kita sampai ke refleksi. Apa yang sudah kalian pelajari dari materi hari ini? Apa saja tadi yang pertama? Gaya gravitasi, Ya, Gaya gravitasi. keragaman budaya, Keragaman budaya. Lalu ada gaya magnet, magnet, gaya gravitasi, keragaman budaya, lalu kalimat sulit, dan tadi kita juga mencari percobaan juga. Nah, untuk materi ini, apakah kalian menyukai materi pembelajaran yang disampaikan hari ini? Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak untuk materinya? Apa yang mau ditanyakan? Sudah paham? Di bawah ada soal evaluasi, nanti dikerjakan 5 menit ya. Oke, sudah. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Akhirnya kita sudah selesai. Mbak Ratna bisa pimpin doa penutup? Teman-teman, sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai.